Dulu kan orang dulu belajar itu kan ada tradisi ngecek kitab satu, Ya, kitab ya. sampai di nasab bacaannya Iya. dicari. Iya, Nah iya. sekarang kan menurut Kang Boy ini bagaimana? Apakah tradisi itu ketika sudah berubah menjadi digital native, para generasi digital native itu, apakah masih itu atau sudah? Nah, itulah yang tadi saya katakan, ada perubahan paradigma ya, dari literasi tradisional ke literasi digital. Nah, yang saya katakan dengan literasi tradisional itu tadi, belajar ada gurunya, ada bukunya, bukunya dibaca, lalu dirujuk ke belakang ini sampai kemana, kan gitu. Dengan literasi digital itu agak sulit, karena memastikan sebuah tulisan di layar internet di sebuah website misalnya itu valid apa enggak kan sulit gitu. Valid apa enggak kan sangat sulit. Atau misalnya ini betul-betul yang menulis itu ahli apa enggak kan juga sulit. Nah gitu. Sehingga kembali lagi bahwa kita bicara tentang Islam, ilmu dan peradaban itu sangat erat kaitannya dengan membaca sebagai aktivitas utama. Nah untuk ke situ ya Mas Edi ya, karena kita bicara literasi tradisional tadi ya, nah itu saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sebuah kitab yang baik ya, judulnya Al Ilmu wa Binaul Umam, ilmu dan pembangunan al umam. Umam itu jamak dari ummah ya, artinya bangsa-bangsa. Nah ditulis oleh Dr. Roghib As-Sirjani. Saya ingin menunjukkan bagaimana dia berpendapat tentang pandangan Islam tentang ilmu pengetahuan dan membaca. Nah gitu. Misalnya begini, dia mengatakan faqad nazalal wahyu awwala manuzila bi khamsi ayatin ayat tatahaddatsu haula qadiyatin wahidatin takriban. Jadi wahyu Al-Qur'an itu diawali dengan 5 ayat ya, yang kira-kira hanya berbicara tentang satu isu. Wahia qadiyatul ilmi. Dan yang disebutkan sebagai isu sentral itu adalah isu ilmu pengetahuan. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah di sini dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dikutip ya. Khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama ini oleh Roghib As-Sirjani disebut sebagai tatahaddatsu haula qadiyatin wahidatin takriban. Kira-kira hanya berbicara tentang satu isu, ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, wa hadan nuzulul awal bihadzal kaifiyah ajibun. Kitab Al-Qur'an yang turun dengan membawa pesan membaca atau ilmu pengetahuan itu ajib. Ajib itu artinya wonderful, nah gitu loh. Itulah kenapa menurut Roghib As-Sirjani ada 3 alasan kenapa dia ajib. Fahuwa ajibun li'anna allaha qad ikhtara mawdu'an muayyanan min alafil mawadhi'i allati yatadammanu hal Qur'anul Karim wa bada'a bihi. Artinya ajib betul ini, dahsyat atau wonderful, karena Allah telah memilih satu maudhu, satu topik khusus, topik yang sangat spesifik gitu loh, muayyanan min alafil mawadhi'i, dari alaf ribuan topik yang ada di dalam Quran, dan memulai Al-Quran dengannya berarti bihi arruju ilal qiraah ilal apa namanya ila maudhu'un tadi itu, ila maudhu'in tadi itu. Jadi kembali kepada pokok dan memulai dengannya berarti dengan itu tadi membaca atau ma'anna rasula alladzi yatanazzalu alaihil Qur'an ummiyun. Meskipun nabi yang
yang menerima Al-Quran itu adalah ummi. Nah, ummi sendiri itu kalau kita baca tafsir banyak sekali pandangan-pandangan yang mengkaitkan apa makna ummi ya. Tetapi dalam hal ini dikatakan oleh Asy-Syarzani la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, huwa ajibun li'annahu nazala yatakhaddatsu an qadiyatin mahtamma biha al-arabu katsiran fi hadal aunati fi amakit tarikh. Jadi dia berbicara tentang satu topik atau satu persoalan, satu isu yang diabaikan oleh orang Arab. Kenapa? Orang Arab itu punya peradaban besar, syair ya, as-syair. Ya. Tapi kan tidak tertulis. Sifatnya hafal gitu. Maka Quran datang mengajak mereka al-qiraah. Nah, gitu. Kemudian summa huwa ajibun aidan li'annahu ikhtara wasilatan min wasaili ta'allum. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan qiraah secara khusus ilmu dan membaca tadi. Jadi ajib atau wonderful atau ajaib dalam arti yang ketiga itu adalah li'annahu ikhtara wasilatan, karena Allah memilih satu wasilah. Wasilah itu media. Min wasaili ta'allumi. Ini kalau bahasa ilmu pengetahuan sekarang barangkali wasaili ta'allum itu ya media pembelajaran. Nah, itu. Allah memilih satu metode, satu wasilah, satu media dari aneka media pembelajaran itu. Allah memilih satu. Apa itu? Wahia al-qiraah. Membaca. Jadi di antara banyak sekali media pembelajaran, ternyata Allah memilih qiraah, membaca itu sebagai metode paling awal. Jadi itu. Sehingga kalau kita di sini membacakan qiraah itu, jadi membaca itu menjadi kunci Awal pintu ya. Kunci awal gitu. Sehingga kalau kita berbicara tentang Islam, ilmu dan peradaban, dengan sendirinya kita berbicara tentang tradisi membaca. Ya. Nah, membaca itu apa? Kan gitu. Ya. Barangkali kita juga perlu berbicara tentang membaca itu maknanya juga luas. Kalau kita berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran misalnya, ada para ulama membaginya menjadi dua, yaitu ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Qauliyah itu ya Al-Quran ini gitu. Qauliyah itu ya Quran yang tertulis ini, qaul gitu. Makanya kan qola. Itu. Nah, kemudian dari bahasa Indonesia menjadi, kalau kita nulis tugas kuliah itu namanya apa? Kalau kita menulis tugas kuliah itu loh, bahasa Inggrisnya kan paper itu. Paper, makalah. Makalah. Ada yang bilang itu dari bahasa Arab makolah. Oh. Makolah itu. Makolah itu apa yang dikatakan itu. Jadi itu qauliyah. Tapi ada ayat-ayat Tuhan yang bersifat alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah. Maka membaca itu maknanya dua-duanya. Kita membaca ayat Al-Quran, tapi pada saat yang sama juga kita membaca ayat-ayat yang tersampar di alam raya ini. Nah, itu apa saja? Banyak sekali. Nah, tentu kita tidak akan membahas itu di sini, tapi pada pertemuan pertama atau seri pertama dari pembicaraan tentang ilmu Islam, ilmu dan peradaban ini, kita telah menemukan beberapa prinsip bahwa ada satu kenyataan yang menyebut umat Islam memiliki tradisi baca yang rendah dalam konteks kontemporer. Tapi sebuah penelitian atau survei menyebutkan ternyata posisi umat Islam negara-negara dengan penduduk muslim mayoritas
cukup baik dalam hal membaca, tradisi baca. Seperti yang kita kutip di awal tadi. Kemudian yang kedua bahwa sekarang ini barangkali ada persoalan berkaitan dengan hakikat literasi, ya. Literasi. Perubahan literasi dari literasi tradisional menuju literasi digital, dan literasi digital itu kalau tidak hati-hati bisa mengarahkan kepada literasi instan. Nah, itu yang harus kita perhatikan betul, terlebih menyaring informasi dari internet. Kemudian yang ketiga adalah Islam memberikan perhatian yang luar biasa kepada tradisi membaca. Ya. Sehingga wahyu pertama yang turun itu berbicara tentang Iqra, bacalah. Kemudian tadi kita mengutip sebuah kitab yang ditulis oleh Raghib Ashirjani, judulnya Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, yang menyebut Al-Quran turun pertama kali, wahyu yang turun pertama kali berbicara tentang qiraah membaca itu luar biasa ajaib, atau luar biasa ajaib bahasa yang kira-kira wonderful ya. Wonderful. Lah, wondernya itu ada 3. Pertama adalah karena berbicara tentang qiraah dalam satu masyarakat yang tidak memperhatikan qiraah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah Allah memilih satu topik khusus di antara ribuan topik yang ada dalam Al-Quran. Dan topik yang dibaca itu adalah qiraah, membaca gitu. Lalu yang ketiga adalah metode. Allah berbicara tentang qiraah sebagai sebuah penegasan bahwa di antara sekian banyak metode orang untuk memperoleh pengetahuan, ya, wasailut ta'allumi, ternyata Allah memilih al-qiraah. Jadi membaca itu punya 3 keistimewaan itu. Maka dengan sendirinya mau tidak mau kita harus kembali menanamkan kesadaran dalam diri kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk menegakkan sebuah peradaban itu melalui ilmu. Dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus tahu. Dan memperoleh ilmu pengetahuan itu melalui membaca. Dengan sendirinya kesimpulan yang bisa kita tarik dari sesi pertama ini adalah ternyata membaca memiliki peran yang sangat sentral dalam membangun peradaban. Nah, jadi menjadi kunci, Pak, ya. Kunci. Dan membaca itu apa? Ya? Membaca ayat Allah itu bisa maknanya 2, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Qauliyah itu yang tertulis, kauniyah itu yang terhampar di alam raya. Tapi kauniyah itu tidak akan pernah bisa terbaca kalau tidak mendapat inspirasi dari qauliyah. Nah, seri berikutnya kita bisa bicara tentang hubungan antara membaca ayat qauliyah dengan kauniyah. Saya kira gitu, Mas Edi. Oke. Terima kasih Kang Boy. Ya. Luar biasa terkait dengan ini, baru satu topik terkait dengan membaca ya, yang itu tadi sudah dikupas oleh Kang Boy. Ya, beliau ngutip pendapat dari Raghib Ashirjani, ya, 3 keutamaan membaca, dan beliau juga Kang Boy sudah menyampaikan bahwa ayat pertama kali yang turun perintahnya adalah membaca, Iqra, bukan menulis atau apa, karena orang tidak akan bisa menulis kalau tidak punya bacaan. Orang tidak akan pernah bisa berbicara kalau dia tidak membaca terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih sahabat Islam aktual dimanapun Anda berada. Terima kasih, itu topik pertama yang kami sajikan untuk Islam aktual yang dalam waktu ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Kang Boy. Terima kasih. Kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.